Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rahmawati dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu menggunakan bilangan real untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu X merupakan A lebih kecil sama dengan dari X lebih kecil sama dengan dari B. X merupakan bilangan real. Dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua X anggota variabel acak kontinu X. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva Y fx pada interval terdefinisinya variabel acak X adalah 1, yaitu interval dengan batas atas A, B, interval dengan batas atas A, fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai pada data interval C lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan D, maka peluang C lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan D sama dengan interval dengan batas atas D, interval dengan batas bawah C, fx dx. Yang keempat, nilai peluang X sama dengan X adalah 0. Peluang X lebih kecil sama dengan X sama dengan peluang X lebih kecil dari X. Peluang X lebih besar sama dengan X sama dengan peluang X lebih besar dari X. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per k untuk min 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 dan 0 untuk nilai x yang lain. Tentukan nilai K dan tentukan nilai peluang P min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Pertama-tama kita buat rumusnya. Interval batas atas 3, batas bawah min 3, fx dx sama dengan 1. Satu per K 1 per 3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Pembukaannya maksudnya. Gini aja. 1 per K dikali 1 per 3 X pangkat 3 dikurang X batas atas 3 batas bawah min 3 sama dengan 1. 1 per 3 X pangkat 3 dikurang X batas atas 3 batas bawah min 3 sama dengan K. K sama dengan 3 pangkat 3 per 3 dikurang 3 dikurang 3 min 3 pangkat 3 per 3 kurang 3. Dapat diketahui hasil K adalah 6 tambah 6 sama dengan 12.
Jadi nilai K sama dengan 12 dimasukkan ke fx-nya menjadi fx x kuadrat kurang 1/12. Bagian B, P min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Ini direkam ya? Interval batas atas 2 batas atas min 1 fx dx sama dengan interval batas atas 2 kurang batas atas 1 x kuadrat kurang 1/12. Interval 2 min 1 x kuadrat kurang 1 dx sama dengan 1/12 dikali 1/3 x pangkat 3 dikurang x batas atas 2 batas atas min 1. Sama dengan 1/12 x 1/3 kali 8 kurang 2 dikurang 1/3 min 1 pangkat 3 tambah 1. Dikali 8/3 ditambah 1/3 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 0. Jadi P min 1 sama dengan X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2, hasilnya 0. Baiklah, di sini saya akan
menjelaskan materi distribusi normal. Pada suatu data frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai-nilai rata-rata data atau min. Semakin jauh nilai data dari rata-rata min, frekuensinya akan semakin rendah. Misalkan rata-rata datamu sebaran data secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Kurva di samping dikenal dengan nama kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. Di sini X sama dengan P sama dalam kurung X sama dengan X sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E min 1 per 2 dalam kurung X kurang mu per sigma pangkat 2 untuk min tak terhingga kecil dari X kecil dari tak terhingga. Di sini distribusi normal baku atau standar. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai parameter mu dan sigma berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak X diubah menjadi variabel X standar Z. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku atau standar adalah dengan cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rata-rata mu dan membaginya dengan standar deviasi sigma sehingga diperoleh variabel baru Z dengan rumus Z sama dengan min X kurang mu per sigma. Selanjutnya di sini terdapat soal latihan distribusi normal baku. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut dengan rata-rata nilai ujian yaitu 70 serta simpang bakunya 10. Jika dalam nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Maka diketahui sama dengan rata-rata 70
dan simpang baku 10. Maka P X lebih besar sama dengan 85 sama dengan 1 dikurang P Z lebih besar dari 85. Maka 1 kurang peluang Z lebih besar X dikurang mu per sigma. Maka 1 kurang P Z lebih besar 85 kurang 70 per 10. Sama dengan 1 kurang peluang Z lebih besar 15 per 10 sama dengan 1 dikurang peluang Z lebih besar 1,5. Maka 1 kurang 0 kurang 0,9332 sama dengan 0,06. Untuk nilai 0,99332 didapat dari nilai tabel distribusi normal baku. Maka nilai mahasiswa maka persentasi nilai mahasiswa yang mendapat nilai A sama dengan 6,68%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas ini adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi. Selain syarat binomial terpenuhi, yang pertama, A hanya ada 2 peristiwa, B peristiwa bersifat independen, C besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Yang D data merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Di sini saya akan menjawab soal yaitu Adi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kg buah di pasar induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual dalam 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Di sini N adalah jumlah dari buah yang setiap hari dibeli Adi, yaitu 300. P adalah buah yang laku dijual, yaitu 80%, dikali 100 sama dengan 0,8. Q adalah 20% kemungkinan tidak laku atau busuk. 20% dikali 100 sama dengan 0,2 atau 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2.
kali Q sama dengan 300 dikali 0,8 dikali 0,2. Akar dari 300 dikali 0,8 dikali 0,2 adalah 6,93. Diketahui X adalah sebanyak buah probabilitas 250 dikurang oleh faktor koreksi 0,5, di mana 0,5 ini sudah ditentukan dari faktor koreksi. 250 dikurang 0,5 249,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Z sama dengan X dikurang N per X dikurang mu per sigma sama dengan 2409,5 dikurang 240 per 6,39 sama dengan 1,37, dan P Z lebih kecil sama dengan 1,37 menjadi 0,4147. Jadi probabilitas lakunya adalah 0,5 ditambah 0,4147 adalah 0,9147. Jadi harapan buah laku dan tidak busuknya adalah harapan buah laku dan tidak busuk 250 kilo adalah 91,47%, di mana ini kita kalikan sama 100%. Demikian presentasi dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.